menggunakan sang idol sebagai umpan hanya untuk mempermalukan TXT. Kalau mau ngehadirin TXT, of course jangan putar lagu BTS, karena ini ngebuat semuanya menjadi canggung gitu loh guys. Annyeonghaseyo cekidul, Yusra Kim Emida, welcome back to my channel. Nah gimana sih kabar kalian hari ini? So far so good, nothing problem kan ya? Dan bagi kamu-kamu yang punya problem, keep fighting guys, don't give up. Oke cinggu, untuk kali ini kita akan membahas tentang sisi gelap dari TXT atau Tomorrow by Together. Tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up to date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. TXT atau Tomorrow by Together merupakan grup pria beranggotakan 5 orang di bawah naungan Big Hit Entertainment. Grup ini terdiri dari Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, dan juga Hyunin Kai. TXT memulai debutnya pada 4 Maret 2019 dengan mini album pertama mereka yang bertajuk The Dream Chapter Star, dan tidak ada posisi yang ditetapkan dalam grup dan itu mengubah setiap comeback atau lagu. Dan langsung aja kita kenalan dengan member-member dari TXT ya guys. Untuk pertama itu ada Soobin. Nah Soobin ini memiliki nama lahir Choi Soobin. Posisinya adalah sebagai leader, vokalis, rapper, dan juga dancer. Dia itu lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000. Zodiaknya adalah Sagittarius. Untuk zodiak Cina adalah Dragon atau naga. Tingginya 185 cm. Untuk berat badan 67 kg. Untuk golongan darah adalah A. Untuk MBTI type adalah ISFPA. Kalau I berarti termasuk introvert gitu. Next kita masuk ke Yeonjun. Yeonjun sendiri memiliki nama lahir Choi Yeonjun. Nama Inggrisnya adalah Daniel Choi. Dan posisinya adalah sebagai rapper, penari, vokalis. Dan untuk tanggal lahir adalah 13 September 1999. Oke, September, Oktober. Oh, berarti itu Yeonjun beberapa bulan dari aku ya. Karena aku Oktober, dia itu September gitu ya. Gila, 1 bulan lebih tua Yeonjun dari aku. Aku 12 Oktober. Dia 13 September. Wow. Oke. Hyung. Untuk Hyung Yeonjun sendiri itu zodiaknya adalah Virgo. Dan untuk Chinese zodiak adalah kelinci. Dan untuk beratnya adalah 62 kg. Golongan darahnya adalah A. Untuk MBTI tipenya adalah ENFP. Kalau udah E berarti extrovert gitu. Dan sekarang kita akan lanjut ke member yang berikutnya. Di sini ada Beomgyu. Untuk Beomgyu sendiri memiliki nama lahir Choi Beomgyu. Posisinya adalah sebagai vokalis, penari, rapper, center visual. Dan untuk tanggal lahir adalah 13 Maret 2001. Wah, gila muda banget ya. Untuk zodiak adalah Pisces. Chinese zodiaknya adalah Snake atau ular. Tingginya 180 cm, berat badan 53 kg. Dan untuk MBTI type adalah ENFJ. Berarti dia juga extrovert sih, sama kayak Yeonjun. Next ada Taehyun. Untuk Taehyun sendiri memiliki nama lahir Kang Taehyun. Nama Inggrisnya adalah Terry Kang. Oke. Untuk posisi sebagai vokalis, penari, dan juga untuk tanggal lahir 5 Februari 2002. Zodiaknya adalah Aquarius. Chinese zodiaknya adalah Snake atau ular juga. Tingginya 177 cm, berat badan 55 kg, golongan darah adalah A. Dan untuk MBTI type itu adalah ESTP, extrovert juga. Banyak extrovert ya. And the last di sini adalah Hyunin Kai. Hyunin Kai sendiri memiliki nama lahir Kai Kamal Hyuning. Hoi, Kai Kamal Hyuning guys. Kamal ini buat aku salpok ya. Untuk nama Koreanya adalah Jung Kai. Nama Cinanya adalah Hyunin Kai. Posisinya sebagai vokalis, dancer, rapper, visual, dan juga maknae. Tanggal lahirnya adalah 14 Agustus 2002. Untuk zodiaknya adalah Leo. Chinese zodiaknya adalah kuda. Tingginya 183 cm. Si maknae tinggi banget. Untuk berat 67 kg. Golongan darah adalah A. Dan MBTI-nya adalah ENFP. Wow. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 4 member dari TXT itu extrovert, sedangkan Soobin itu introvert. Karena hanya Soobin yang I, sedangkan yang lain E semua. Dari kelima member dari TXT, mana bias kalian? Langsung saja komen di bawah. Dan berbicara mengenai TXT, seperti yang kalian tahu ya, aku itu ngikutin TXT dari awal banget. Sebelum mereka debut, aku udah ngikutin. Karena waktu itu kan booming banget nih, viral banget berita tentang Big Hit yang akan mendebutkan boy group baru. Dan aku pun kepo nih guys. Dan setelah aku kepoin, aku di sana melihat bagaimana komentar-komentar dari orang. Dan setelah aku lihat komentar-komentarnya ya, memang banyak yang senang juga dengan
Big Hit yang akan menimbulkan boy group baru gitu. Banyak yang seneng lah intinya. Tapi selain itu banyak juga yang kayak meremehkan TXT gitu loh guys. Pasti udah tahu dong, Moa sejati pasti udah tahu bagaimana awal karir TXT itu berat banget. Banyak sekali yang kayak meremehkan mereka, dan juga banyak sekali yang memberikan tanggung jawab besar kepada mereka. Oh, TXT harus begini, TXT ini harus menjadi penerus BTS, TXT ini harus sukses dan juga besar seperti BTS. Intinya gitu deh. Kita di sana melihat banyak sekali komentar-komentar yang seperti itu. Jujur kalau aku jadi member TXT melihat komentar-komentar seperti itu, di sini aku kayak mikul beban yang sangat berat banget gitu guys. Karena untuk besar dan sukses seperti BTS itu nggak mudah. BTS saja itu berusaha dengan keras banget untuk sampai seperti yang sekarang ini. BTS itu tidak sukses secara instan. Mereka itu berjuang dari nol banget sampai besar seperti yang sekarang ini. Apalagi TXT kan masih muda banget. Membernya masih muda semua guys, masih 20 tahunan gitu ya. Dan di sini mereka dipaksa untuk besar dan juga populer dengan cepat seperti BTS. Ya nggak bisa lah seperti itu ya. Di mana-mana yang namanya berjuang itu memang harus dari nol juga. Begitu juga nih dengan TXT. Meskipun TXT ini berada di agensi yang sama dengan BTS, tapi bukan berarti mereka ini dapat sukses dan juga populer dengan mudah. Mereka di sini juga berjuang dengan keras. Tapi sayangnya banyak sekali yang tidak melihat bagaimana kerasnya perjuangan dari para member TXT. Di sini, para member TXT itu juga berjuang untuk menciptakan karya-karya terbaiknya. Buat para Moa sejati, itu pasti udah tahu bahwa di setiap comebacknya TXT, mereka di sini pasti berusaha dengan keras untuk menciptakan karya tersebut. Udah banyak banget lagu-lagu yang diciptakan oleh para member-member TXT. Dan lagu yang diciptakan oleh mereka itu juga bagus banget kok. Nyantol juga di telinga aku. Dan dari lagu-lagu yang mereka ciptakan, di sana kita dapat mendengarkan bagaimana curhatan dari para member TXT. Kemarin atau di video sebelumnya, kita juga udah sempat membahaskan tentang beberapa teorinya. Salah satu contohnya adalah teori dari Puma. Di Puma itu benar-benar nyesek banget nih guys, serius. Di sana TXT kayak menceritakan bagaimana sih mereka ini mencoba untuk dapat keluar dari goa yang selama ini mengurung mereka, dan akhirnya melihat bagaimana kehidupan yang nyata. Udah pada tahu apa arti dari semua itu? Di sini, TXT berjuang keras untuk meraih kepopularitasan dan juga sukses. Itu tidak mudah banget. Mereka itu seperti terperangkap di dalam gua, yang mana gua ini selalu mengurung mereka. Dan untuk keluar dari gua tersebut, mereka di sini diikutin oleh banyak orang. Dan orang-orang yang dimaksud di sini seperti netizen gitu loh guys. Intinya adalah dari lagu Puma itu, TXT di sini menceritakan selain ada yang mendukung mereka untuk mencapai kesuksesan, tapi ada juga yang menjadi penghalang mereka untuk menggapai impian tersebut. Dan tak hanya dari netizen saja yang kayak meremehkan TXT, tapi beberapa program itu juga seperti kayak apa ya, no respect gitu loh kepada TXT. Contohnya, kalian ingat nggak dengan apa yang terjadi di Island? Di Island, mungkin banyak yang melihat bahwa oh itu biasa aja gitu ya, karena ini kan acara Island gitu ya. Of course di sini yang disorot itu adalah para member yang akan debut sebagai member ENHYPEN seperti itu. Tapi di sini, setahu aku nih guys, ya emang bener gitu bahwa itu memang acara Island gitu, dan TXT di sini cuma jadi bintang tamu. Ya aku tahu tentang hal itu, sumpah aku tahu banget. Aku juga tahu kok tentang hal itu. Tapi yang buat aku nyesek di sini adalah dari segitu banyaknya jam tayang untuk episode terakhir itu, episode final itu, masa sih nggak punya kesempatan 1 menit setidaknya untuk menampilkan semua member TXT. Waktu itu kalau nggak salah ada 2 member TXT yang nggak kesorot. Yang pertama itu ada Hyunin Kai dan juga ada si Taehyun. Bener nggak? Kalau salah ntar koreksi ya di bawah. Di sana itu ngebuat kita sebagai penggemar itu sangat merasa kecewa banget dengan acara Island waktu itu. Serius guys, jujur banget nih guys, aku yang sebagai non-Moa alias multi fandom ini sangat kecewa banget dengan apa yang terjadi kepada TXT waktu itu. Karena di sini aku juga udah sempat kan nonton bagaimana acara survival dari Mnet sebelumnya. Contohnya adalah kayak Produce 101. Di saat acara final, mereka ini akan mengundang para alumni dari Produce gitu loh guys. Mulai dari IOI, 101, IZ*ONE juga pernah diundang waktu itu. Tapi di saat itu ditampilin, aku sih ngelihatnya semua membernya kayak mendapatkan porsi yang sama gitu. Meskipun ada beberapa di sini yang lebih ditonjolkan. Seperti senternya itu pasti selalu ditonjolkan oleh pihak acaranya. Kalau untuk IOI, 101 dan juga IZ*ONE, kalau nggak dapetin banyak screen time untuk ditampilin, aku dapat paham karena jumlah anggotanya di sini sampai belasan. Tapi untuk TXT jumlah membernya cuma 5 doang guys. Masa sih nggak punya waktu gitu ya, 1 atau nggak 2 menit lah untuk nampilin semua member TXT di layar. Jadi kita tuh merasa kayak fair gitu loh guys. Nggak perlu nampilin banyak banget deh. Nggak perlu nampilin dalam waktu yang lama, nggak perlu. Cukup nampilin semua membernya gitu loh. Sehingga membernya di sini juga merasa dihargai gitu ya. Karena mereka di sini telah hadir dalam acara itu. Bener nggak? Tapi kalau yang dari penggemar lain atau yang non-Moa sih pasti ngeliat hal ini kayak biasa gitu ya. Tapi balik lagi nih guys, pemikiran kalian dan juga pemikiran para Moa di sini tidak sama. Para Moa di sini pengen semua membernya mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapetin screen time yang fair di dalam Island tersebut. Mereka di sini tidak ingin jumlah atau waktu yang banyak
untuk nampilin semua member TXT, tidak. Tapi mereka di sini hanya ingin semua membernya dapat tampil, meskipun itu dalam waktu yang singkat banget. 1 atau 3 detik itu cukup buat mereka, supaya mereka ini dapat melihat para member TXT. Karena kebanyakan dari penonton Island itu juga berasal dari para MOA, yang mana MOA di sini pengen ngelihat bagaimana penampilan TXT di dalam program tersebut. Dan gak hanya dengan acara Mnet saja, tapi ada juga acara dari salah satu siaran televisi yang terbesar juga di Korea, yaitu KBS, juga mendapatkan kecaman nih guys, dari para penggemar BTS dan juga para penggemar TXT. Kenapa dapat demikian? Seperti yang diketahui oleh banyak orang, kedua putra dari Sam Hamilton, yakni William dan juga Bentley, merupakan penggemar berat dari BTS. Tetapi setelah membuat William dan Bentley percaya bahwa mereka akan bertemu dengan BTS dan pertunjukan yang memutar lagu-lagu V dan kawan-kawan yang mengisyaratkan penampilan mereka, TXT muncul. Membuat mereka merasa canggung nih guys. William dan Bentley tidak hanya tampak kecewa, tetapi TXT hanya muncul sebagai pemandu wisata ketika mereka merupakan grup yang juga sukses. Tak hanya itu yang membuatnya semakin canggung, adalah kenyataan bahwa William dan Bentley menari mengikuti lagu BTS, sementara TXT menonton dan menyemangati mereka. Penggemar TXT kecewa karena grup tersebut hanya disebut sebagai saudara kecil BTS, sementara penggemar BTS marah karena acara tersebut menggunakan sang idol sebagai umpan hanya untuk mempermalukan TXT. Selain itu, beberapa juga mengkritik Big Hit Entertainment dan dituding menggunakan itu sebagai kesempatan untuk membuat tentang pembangunan perusahaan mereka. Meskipun ada banyak pendapat yang beragam, namun netizen percaya bahwa perilaku ini membuat BTS dan TXT berada dalam situasi yang canggung, sekaligus membuat para penggemar menjadi kecewa. Sumpah, itu adalah waktu yang paling nyesek banget buat aku. Aku nggak mau nonton acara itu, serius. Aku nggak mau nonton bagaimana episode dari TXT. Aku dapat maklum di sini. Anak-anak memang seperti itu guys. Anak-anak kan jujur juga ya. Waktu itu kan mereka emang lagi senang banget nih untuk nantikan penampilan dari BTS, karena yang diputer juga lagu BTS waktu itu. Jadi orang-orang pasti udah berpikir bahwa BTS pasti yang hadir. Tapi tiba-tiba TXT gitu loh. Bukan berarti di sini mereka nggak senang ya dengan TXT, tapi agak kecewa gitu ya. Karena nggak sesuai ekspektasi gitu. Karena di ekspektasi mereka yang hadir saat itu pasti BTS, tapi yang dihadirkan adalah TXT. Maksud aku kayak gini. Seandainya pihak acara di sini pengen ngehadirin BTS, ya udah hadirin BTS secara langsung. Kalau mau ngehadirin TXT, of course jangan putar lagu BTS, karena ini ngebuat semuanya menjadi canggung gitu loh guys. Kalau ngehadirin TXT, of course jangan diputerin lagu TXT dong ya, sehingga anak-anak tersebut juga tidak berekspektasi bahwa yang hadir adalah BTS. Bener nggak guys? Kecewa banget saat itu, serius. Padahal TXT kan grup yang sukses gitu ya, dan juga banyak banget nih lagu-lagu mereka yang populer dan booming. Kenapa sih nggak diputerin lagu itu? Jadi seperti yang kalian tahu kan, banyak orang nih yang menyebutkan bahwa TXT ini merupakan adik dari BTS, seperti itu. Di sini para membernya sudah mengungkapkan bahwa itu emang kayak beban gitu loh guys. Hal itu diungkapkan dalam sebuah wawancara dengan salah satu majalah fashion, namanya adalah @StarWar. Di sini Yeonjun mengatakan, sungguh bohong jika mengatakan kami tidak merasa tertekan sama sekali. Kami menggunakan tekanan itu sebagai motivasi untuk melakukan yang lebih baik. Kami menganggapnya sebagai kesempatan yang harus kami syukuri, sehingga kami bertekad untuk berbuat lebih baik dan juga bekerja lebih keras. Tentang kemenangan TXT di berbagai acara penghargaan sebagai pendatang baru terbaik, Bong Joon mengatakan, sebelum debutnya kami, saya khawatir apakah kami bisa melakukan dengan baik setelah kami menangkan penghargaan Rookie of the Year pertama kami. Saya senang dan lega pada saat yang sama. Selain itu, Yeonjun juga pernah mengatakan dalam sebuah showcase, dia di sini menyebutkan bahwa dikarenakan BTS itu sangat sibuk, sulit bagi kami untuk sering bertemu dengan mereka. Setiap kali kami melihat mereka di ruang latihan kami, mereka selalu bertanya, apa yang telah kami lakukan dan memberitahu kami untuk menunjukkan secara maksimal apa yang telah kami persiapkan. Kemudian Taehyun di sini juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa BTS memberikan kami banyak nasihat, terutama tentang mindset seperti apa yang harus kami miliki di panggung. Mereka mengatakan kepada kami untuk mengingat mengapa kami berada di atas panggung dan untuk bisa mengekspresikan diri kami sepenuhnya. Lalu ada juga leader dari TXT yaitu Subin mengatakan bahwa BTS telah memberikan mereka sayap untuk terbang. Untuk mengepakkan sayap itu, dia di sini harus percaya bahwa TXT harus tetap sehat dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk menjadi grup yang membuat BTS bangga. Sebelumnya Jungkook juga pernah berkata dan menunjukkan perhatiannya pada TXT via Twitter. Ia menuliskan, "Ini Kak Jungkook, pastikan kalian menjaga diri sendiri dengan baik agar tidak sakit. Saya di sini akan mendukung kalian." Wah, selalu sih ya dengan persaudaraan antara BTS dan TXT. Sangat kental banget persaudaraannya seperti adik dan kakak, gila. Aku salut banget, serius. Dan untuk TXT itu harus
keep fighting ya, meskipun untuk sekarang banyak yang remehin gitu ya, baik dari acara dan juga netizen lain yang meremehkan TXT, tapi TXT ini harus tetap keep fighting dan juga bekerja dengan keras supaya dapat membuktikan kepada dunia bahwa kalian itu hebat. Dan di sini udah banyak banget penghargaan yang didapatkan oleh TXT, itu banyak banget. Di Wikipedia sendiri, untuk total kemenangan dari TXT itu katanya sebanyak 21 dari nominasi sebanyak 57. Gila nggak sih? Dan untuk di Jepang sendiri, mereka ini sangat sukses banget loh guys. Dan sekarang udah dapetin sertifikat yang banyak. Kalau nggak salah ada 3 atau nggak 4 deh sertifikat yang didapatkan dari penjualan album mereka yang sudah melampaui 100.000 copy album. Wah, cinja debak ya. Sayang banget sih kalau nggak ngelihat bagaimana pencapaian dari TXT yang sangat-sangat besar. Besar banget tuh pencapaian mereka. Tapi aku heran banget nih guys, kenapa masih banyak yang menyepelekan atau menganggap remeh TXT. Why? Jadi kesimpulannya adalah dibalik kesuksesan yang besar dari TXT sekarang, perjalanan mereka di sini masih panjang. Aku yakin TXT ini akan menjadi grup yang sangat besar di kemudian hari. Karena untuk sekarang ini banyak sekali yang meremehkan mereka. Biasanya grup-grup yang selalu diremehkan oleh orang lain itu akan menjadi grup yang sangat besar suatu hari nanti. Ingat dengan apa yang terjadi pada BTS. BTS dulu banyak yang nganggap mereka itu remeh. Bahkan acara musik juga gitu. Acara penghargaan juga gitu. Banyak sekali yang menganggap BTS seperti itu. Tapi sekarang, you know what happened? BTS menjadi grup yang besar dan bahkan banyak dari acara-acara yang dulu melakukan mistreatment kepada BTS itu sekarang menyesal. Dan bahkan sekarang banyak yang menggunakan embel-embel BTS untuk mendapatkan rating yang besar. Bener nggak guys? Sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.